Halo semuanya, kembali lagi di channel saya masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode ke-9. Kita akan membahas tentang super ya. Jadi kalau teman-teman pernah ngoding Kotlin atau Java pasti sudah pernah melihat sintaks super ini. Nah, jadi super itu apa? Sebelum ke sana, jadi parent dari sebuah kelas turunan itu seringkali disebut juga sebagai superclass. Blok kode yang ada pada kelas turunan itu dapat memanggil implementation accessor function dan properties milik superclass dengan menggunakan keyword super. Ini kalimatnya agak bingung ya mungkin. Jadi maksudnya secara sederhana, sebuah child class dapat memanggil function parentnya gitu. Dapat menggunakan atau memanggil function property milik superclassnya. Kita hanya dengan menambahkan keyword super. Jadi super itu adalah reference variable untuk merefer parent class langsungnya. Jadi ibarat this ya, kita sudah belajar this sebelumnya. This itu kan merefer kepada objek itu sendiri gitu ya. Nah kalau super ini parentnya gitu. Mirip seperti this. Super juga bisa menginvoke atau memanggil constructor superclass dengan super. Super tanda kurung. Ini juga sama kayak this ya. Kita juga bisa memanggil constructor pada kelas itu dengan this. Mungkin agak membingungkan juga kalau kita hanya melihat definisinya saja. Di sini saya punya contoh. Misalkan di kelas parent itu ada function print name. Kemudian saya punya kelas circle, dia mengextend kelas shape. Sehingga kelas shape ini adalah parentnya. Nah, kelas function print name ini ada di dalam kelas shape. Nah, kita bisa panggil functionnya dengan cara super dot nama functionnya. Nah, ini kita akan memanggil function yang ada di parentnya. Jadi super ini sebagai reference ya, mirip-mirip this. Kemudian di sini contohnya ada constructor yang mendelegate super constructornya gitu. Nah, biasanya untuk constructor itu digunakan seperti ini sih. Biasanya parent class-nya itu punya lebih dari satu constructor gitu. Cuma jarang terjadi sih menurut saya. Saya jarang menemukan case seperti ini maksudnya. Jadi misalkan ada parent class electronic gitu ya. Di sini kan dia punya dua constructor ya. Yang pertama yang primary ini kosong, kemudian yang kedua ini secondary constructornya ini ada argumen name dan price gitu. Nah, saya mencoba membuat kelas turunannya yaitu laptop. Dia mau extend terhadap kelas elektronik. So, saya buat dua constructor. Yang pertama dia mendelegate primary constructor dari superclassnya, yang ini, yang super ini. Kemudian yang kedua dia mendelegate secondary constructornya. Jadi dari laptop ini kita bisa buat laptop yang nggak pakai nama dulu dan harga dulu, dan kita bisa buat laptop yang sudah langsung dikasih harga. Seperti ini sih kalau tujuan dari supernya sendiri. Nah, kita akan coba praktekkan yang ini ya pada Kotlin. Jadi saya akan buat ini, saya akan hapus dulu. Saya akan buat constructor. Yang pertama di sini kosong, yang kedua saya buat constructor yang akan mengisi name dan price-nya. Kemudian dia mendelegate super kelasnya, constructor super kelasnya. Oh bukan, kalau di sini dia this ya. Kemudian saya akan set name-nya menjadi name. Kemudian di situ price kita set dengan price.
Maksudnya di sini gimana saya sudah jelaskan di episode ke-6 kalau nggak salah. Nah, jadi name ini nanti akan di-assign dengan value yang ada di argumen. Nah, di sini kita sudah punya dua buah konstruktor, yang pertama yang ini, yang kosong, yang kedua yang ini. Nah, kita akan membuat implementasinya di laptop ini. Yang pertama, konstruktornya sudah ditaruh di sini ya. Sebenarnya bisa secara eksplisit kita buat di sini. Konstruktor, kemudian super. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita akan coba print primary. Kemudian kita buat lagi konstruktor kedua, yaitu untuk nama dan price-nya ya, kita masukkan. Nah, jadi ada dua konstruktor. Yang super ini dia merefer ke primary konstruktornya, yang ini. Sementara yang super ini, yang dua argumen, dia merefer ke konstruktor yang ini. Nah, ini karena tidak umum ya, mending kita ganti aja menjadi di sini langsung. Oh, ternyata tidak bisa. Ya, biasanya memang seperti ini. Kalau lebih dari satu konstruktor, bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan coba buat di kelas main. Jadi, saya akan buat laptop 1. Dia akan pakai konstruktor yang kosong, dan yang kedua kita akan isi dengan nama dan harganya. Namanya ROG misal, harganya 12 juta. Kemudian kita akan print produknya ya, masing-masing dari laptop. Kita akan tandai ini untuk laptop 1, laptop 2. Kemudian kita coba jalankan. Nah, sudah tereksekusi. Kita lihat bahwa saya hapus dulu override-nya karena dia tertimpa. Saya akan coba jalankan lagi. Nah, kita lihat bahwa yang pertama itu benar ya, tanpa nama dan tanpa harga, sehingga namanya kosong, harganya 0. Sementara yang kedua ini kita assign nama dan harganya, sehingga dia sudah punya nama dan harga. Nah, artinya delegate super class ini, konstruktor dari super class ini bekerja. Nah, mungkin itu untuk cara kerja dari super. Ini bakal sering teman-teman jumpai jika menerapkan OOP di project teman-teman gitu. Khususnya di Android pasti sering ketemu dengan super-super seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kita akan berjumpa lagi